Dan kali ini kita akan bercakap-cakap, kita akan berbicara langsung dengan pelaku atau saksi hidup orang-orang yang mengalami. Ya, Bapak Sekda ini pribadi yang mengalami apa itu tren, Bapak Ibu. Jadi tidak kaleng-kaleng, tidak omong kosong sama sekali, tapi beliau mengalami. Jadi hari ini kesempatan istimewa di tengah kesibukan beliau, kita ada wawancara supaya Bapak Ibu dengar yang tadi disampaikan oleh Dr. Sam itu bukan, yang saya ulangi lagi, bukan kaleng-kaleng, omong kosong. Ini betul-betul fakta yang luar biasa dan ini merubah sejarah dan ini sungguh-sungguh solusi bagi keuangan, solusi bagi internet, Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Suara saya kedengaran jelas, Pak Sekda? Jelas sekali, Pak Fendi. Pak Sekda luar biasa, saya panggil beliau kakak. Alhamdulillah, bisa ketemu malam ini. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam satu tren untuk Indonesia dan dunia. Sadar. Keren banget Bapak Ibu. Jadi Bapak dari Ibu, Fak-Fak Papua Barat. Saya yang membelakang itu Fak-Fak, kota Fak-Fak Papua Barat. Ya. Papua Barat. Iya, mantap Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, kita mau ngomong-ngomong sejenak Pak Sekda. Bisa ya? Boleh. Lama-lama juga tidak apa-apa. Lama-lama tidak apa-apa. Mantap Pak. Oke, saya mau Pak Sekda cerita dong awal mula Bapak kenal tren ini bagaimana ceritanya Pak? Iya, baik. Jadi alhamdulillah saya pertama terima kasih dulu saya bisa dipercayakan malam ini di forum yang terhormat dan ya saya katakan sangat dibanggakan ini. Jadi terima kasih dulu kepada CEO kita ya Pak Martin dan Nyonya Alia Rosa dan juga semua leader-leader ya di tren yang telah memberikan kepercayaan kesempatan buat saya. Jadi alhamdulillah ini muka saya bisa dilihat di seluruh Indonesia ini dari tanah Papua ini. Nah, jadi seperti matahari terbit memberikan energi buat dunia, maka saya berpikir tren adalah energi yang kemudian bisa memberikan solusi untuk internet dan juga pendapatan. Secara tidak direncanakan sebenarnya. Jadi bulan September tanggal 6, saya ingat betul, di acara keluarga di Jakarta, ketemulah sama Adinda, ipar saya, Heni. Ya, sama adik Jafar begitu, ketemu di acara pernikahan, terus, ayo kita ngomong-ngomong dulu, katanya ada informasi bagus ya. Ya, kami ketemulah di situ, di Tamrin Residen. Di Tamrin Residen kami ketemu, ya saya, mohon maaf, latar belakang saya kan, pegawai negeri sipil, tapi sekolah saya sekolah perencanaan, Pak. Jadi saya lulusan S2 UGM di perencanaan kota dan daerah, lulus cum laude. Jadi kalau bicara tentang sesuatu itu saya betul-betul rasional, betul. Jadi tidak semudah itu orang menawarkan sesuatu. Tapi yang pertama itu adalah bahwa saya percaya betul ini sama Adeni dengan Jafarin. Karena keluarga dekat sekali, jadi mereka menjelaskan tentang tren. Saya bilang ya ini memang kebutuhan sekali, jadi begini, terus saya cerita panjang, saya masuk, 5 menit kemudian itu, saya masuk. Nah, setelah kemudian masuk, baru jelaskan yang lainnya, ya, alhamdulillah, hadir pada waktu itu istri dan juga anak saya 2, dan mereka dengar langsung. Nah, dengar langsung, kemudian saya bilang, sudah kalau begitu, anak 2 yang kuliah itu, ini kan, kebutuhan internetnya setiap 1 bulan saya hitung 3.500.000 rata satu orang. Itu belum main game, itu belum yang lain-lain itu. Nah, oleh karena itu kemudian saya bujuk-bujuk ibunya. Kalau bagaimana mereka 2 ini masuk aja. Kan toh kebutuhan internetnya kan sudah terpenuhi. Ya, oke, setuju. Nah, maka 2 kaki di bawah itu anak saya berdua masuk. Setelah itu saya sampaikan ke anak-anak saya. Mereka bilang, Bapak itu paling gampang sekali dirayu sama orang. Kan pernah juga ikut yang lain kan? Toh kenapa ikut lagi? Kayak begitu. Saya bilang, nak, sabar dulu. Jangan cepat protes dulu, tunggu dulu. Beberapa waktu kemudian, ada juga di kaki 2-nya, kaki mereka itu terjadi, mereka telepon saya, Bapak, ada uang masuk. Saya bilang, itu stop. Jangan kamu ambil ya, itu tidak boleh dulu. Tidak lama tambah lagi begitu, sudah 6 juta katanya di bawah. Bapak ini sudah uang 6 juta, boleh ambil nggak?
Saya bilang tidak bisa, itu Bapak kunci dari Papua ini, Bapak dari Papua kunci, jadi tidak boleh buka. Loh, Pak Sekda, sorry saya mau tanya. Jadi sebenarnya berapa yang Pak Sekda beli? Jadi kalau boleh tahu nih, boleh tahu. Nanti saya cerita dulu. Jadi sedap. Jadi begitu ada bonusnya itu masuk, saya bujuk ibunya lagi, Ma, coba kita lihat, ini teknik merayu ini. Ya, karena rata-rata perempuan ini susah gampang-gampang susah ini. Saya bilang begini, ini kan anak-anak ini punya kebutuhan internet. Itu yang pertama. Kalau kita beli berarti sudah tidak perlu lagi. Malam-malam dikasih bangun mamanya lagi. Malam-malam dikasih bangun mama. Pulsa dulu begitu. Saya kan dengar begitu, tapi ibunya yang layani, saya enggak. Kalau saya kan nggak bisa melayani begitu. Nah, terus yang kedua, saya bilang, Ma, itu kan anak-anak punya tabungan ada. Daripada nanti lihatnya di sana juga tidak tambah-tambah, uangnya kurang-kurang terus di bank itu, lebih baik kasih pindah saja di sini. Kan internetnya sudah terpenuhi, saya lihat gerakan ini kecil tetapi pasti. Saya menggunakan teori begitu atau ada cara pandangnya bahwa kalau kita taruh di bank misalnya, ibaratnya mengikat sapi di pohon, sampai pagi dia tidak berlari kemana-mana. Tapi kalau kita lepaskan semut, bergeraknya kecil, tapi paginya itu jarak tempuhnya sudah berkilo-kilometer. Jadi saya bilang masuk di sini, insya Allah ini bisa tercapai. Dan alhamdulillah tercapai. Nah, oleh karena itu saya izin pada kesempatan ini, pandangan pertama itu rasanya berat begitu, tetapi terakhir alhamdulillah ya 1 bulan kemudian udah kembali saya. Anak saya 5 tambah istri 6 tambah saya 7 masuk. Sedap. Kembali modal begitu dari titik yang pertama tuh, Pak. Bukan kembali pokok lagi, sudah be. Asik. Nah. Jadi betul-betul Bapak mengalami ya. Kita betul. Bapak Ibu, kita dengar prosesnya ini dahsyat banget. Ini alami kan, saya udah katakan dari ini alami, saya nggak ada kata. Informasi ini saya sampaikan ke teman-teman di kantor, di teman-teman di kantor di Fak-Fak, dan alhamdulillah dari 6 September hari ini 28 November 69 orang sudah ada di bawah saya. Mantap, sadar. 69 orang di bawah saya. Wow. Nah, saya lanjut aja. Lanjut. Pak Sekda. Saya tanya dulu, Pak. Nah, setelah modem diterima, apakah benar-benar Pak Sekda mengalami yang sesuai dipresentasikan di awal, Pak? Bagaimana menurut Pak Sekda? Iya, jadi memang ini kan hal yang baru. Saya juga pengetahuan internet kan kurang lah. Ya, kalau pimpin rapat nomor 1 saya, karena tiap hari pimpin rapat. Tapi kalau internet kan kurang. Jadi satu hal yang paling penting bahwa dengan modem internet itu saya harus belajar itu loh. Saya belajar untuk menyesuaikan. Memang pertama-pertamanya itu bertanya banyak sekali. Mas Hari itu saya tanya terus. Jafar saya tanya terus. Mau buka saja, ini kenapa, ini bagaimana. Sebenarnya bukan modemnya. Orangnya yang belum memahami betul. Karena baru kenalan sama modem internet. Hari ini lama-lama sudah mengerti, jadi tidak tanya-tanya lagi. Udah mengerti. Oh. Jadi apa yang dijelaskan di awal itu insya Allah itu sesuai, tinggal disesuaikan dengan kondisi daerah tentang infrastruktur. Hari ini saya bisa berikan masukan kepada pimpinan daerah terkait dengan lokasi-lokasi yang ternyata menaranya BTS-nya itu lemah. Ada yang baru 2G, ada yang baru G, ya begitu. Sedangkan modem ini kan kita 4G kan. Alhamdulillah kita semua bergerak dengan kebijakan pemerintah pusat hari ini untuk bergerak menuju 4G. Untuk bisa pelayanan dengan pemerintahan berbasis elektronik. Hari ini, dan ya seperti itu Pak Stanley. Jadi sebenarnya manfaatnya besar sekali ya, apa yang dalam keseharian, tugas dinas dan sebagainya. Jadi Bapak bisa manfaat tren ini bisa bikin jadi terobosan di masyarakat Pak ya. Di Fak-Fak sana Bapak ya. Karena Bapak juga sebagai pemimpin punya suara juga, jadi teladan dan didengar banyak orang dan wow luar biasa. Nah, secara detail mungkin apa lagi Pak selain manfaat yang di sana, apa yang Bapak alami dalam kehidupan sehari manfaat tren Pak? Kira-kira, tolong sharing. Tentunya kaitannya dengan internet sekarang sudah tidak masalah lagi, baik di keluarga maupun juga di kantor sudah tidak ada masalah lagi. Kalau di kantor bermasalah, saya punya modem yang bisa
alternatif untuk kemudian menjadi solusi. Kemudian yang kedua, tentunya dengan internet ini menjadi informasi penting sekali untuk pelayanan pendidikan, pelayanan pemerintahan yang hari ini orang harus ujian melalui internet, ya, anak-anak itu harus menggunakan internet dan sebagainya. Maka ini adalah solusinya. Dan ini saya yang hebat Fak-Fak ini adalah bupatinya udah masuk, wakil bupatinya sudah masuk, ya. Kemudian yang satu lagi yang ikut di sini itu Pak Suban. Pak Suban itu Direktur Politeknik Negeri Fak-Fak, ada masuk ikut di sini. Selamat buat Pak Suban, dan beliau salah satu jurusannya itu kaitannya dengan informatika, dan mereka tiap hari bicara tentang internet. Ini Pak Suban ada ikut di sini, dan ini hal yang luar biasa. Dan insya Allah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, jadi tidak muluk-muluk lah, ya, tidak muluk-muluk, ya. Jadi saya kira saya menyesal itu begini, saya menyesal kenapa baru ketemu tren ini baru kemarin, ya. Kenapa tidak ketemu di awal-awal dengan Mas Stanley dengan teman-teman lain? Ya itu. Iya, berarti dahsyat banget. Jadi saya bisa lihat Pak, ini kayak satu orang saja bisa melakukan perubahan Pak dengan apa yang Bapak alami nih Pak, ya. Cuma yang memang Pak, orang di tren ini, waktu orang join di tren ada 2 penyesalan yang terjadi Pak. Yang pertama, kok join cuma 1, kalau gitu. Yang kedua, join kok terlambat baru sekarang. Tapi enggak apa-apa Pak, Bapak sudah join dan saya lihat, wah, ini dahsyat banget nih. Ini Fak-Fak bisa berubah dari satu orang yang terbuka pemikirannya, yang tidak skeptis. Nah, berkenaan dengan skeptis Pak, ini area sensitif ya Pak, ya. Ini yang saya mau tanya, sensitif. Nah, sistem penjualan di trend itu kan network marketing Pak. Orang kata-kata umum itu adalah MLM. Masuk langsung mampus, atau masuk langsung mati, atau masuk langsung meninggal dan sebagainya. Nah, itu kan jadi trauma. Nah, kira-kira tanggapan pertama waktu Pak Sekda mendengarkan bahwa ini versi MLM itu seperti apa Pak? Bapak bagaimana? Negatif atau pernah ada trauma kah? Atau ada yang lain sebagainya? Bagaimana Pak? Bagaimana? Terima kasih. Jadi pertama saya juga sebenarnya mempertanyakan tentang pemasaran dengan MLM ini. Karena saya juga pernah ikuti, kalau saya juga pernah mengikuti kaitan dengan MLM untuk obat, yang dari Jepang, yang dari beberapa propolis, dan beberapa yang lain, saya juga ikut itu. Tetapi kemudian yang itu terbantahkan semua adalah soal produknya. Dan saya karena pegawai dengan latar belakang bekerja di bidang perencanaan. Saya Bapeda itu 20 tahun saya bekerja sebagai kepala Bapeda dan sekretaris Bapeda. Ya, oleh karena itu ketika saya melihat penyajian data tentang 215 juta Indonesia, dan kemudian hitungan yang sama itu saya hitung untuk Fak-Fak dengan 89.000 penduduk, 77% sekitar 68.000, dan kemudian 20% saja sekitar 15.000, maka ini sangat masuk akal. Dan kerjanya mudah sekali, karena di rumah sendiri anak kecil ini bisa kerja. Anak saya yang kecil itu kalau di operasi modem yang pertama dia pergi, sudah saya ajarkan yang lain yang baru terima. Artinya kerjanya mudah sekali. Oleh karena itu saya begitu menerima ini saya optimis. Kemudian ada hal lain juga yang banyak muncul di berita-berita tentang halal atau haram ini. Tentang sistem MLM ini. Ternyata mohon maaf, saya juga haji, ya. Saya lengkapnya ini kan Haji Ali Baham Temamere. Saya juga Ketua Yayasan Baitul Ma'mur Kabupaten Fak-Fak di sini, di Fak-Fak. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat ini, saya bisa nyatakan bahwa hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh dan tidak boleh. Kalau boleh itu pertama syaratnya barangnya halal, ya. Caranya kemudian cara yang kemudian tidak mengarah kepada untuk tujuan-tujuan yang negatif dan lain sebagainya, maka produk modern tram ini yang internet halalan thayyibah. Ya, dan saya langsung mengambil sikap ini, silakan kita teruskan kepada yang lain bahwa ini barang baik. Ini barang baik. Oleh karena itu skeptis yang orang cerita di luar sana terbantahkan, karena di sini alhamdulillah bonusnya ini tidak hitung nanti kalau ada di beberapa lain nanti 2 kali 24 jam baru dia pindah ke rekening. Saya lihat dapat juga itu. Di sini tidak.
langsung itu, ya. Jadi nyata apa yang disampaikan bukan lagi dikutak-kutik sama orang, tapi sistemnya sudah langsung dengan sendirinya. Jadi semua orang harus percaya karena ini Pak Martin dan Ibu tidur, tetapi uangnya masuk karena sistem bekerja, ya. Sistem bekerja. Ini yang sangat membuat kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada semua. Dan insya Allah siapapun yang nanti masuk bisa melihat, menyaksikan ini. Jadi kalau di dalam konteks Islam itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, mempunyai pengetahuan, melihat orang. Saya melihat Pak Stanley hebat. Ya, saya mendengar Pak Stanley hebat karena tren. Saya menyaksikan Pak Stanley pada waktu di Surabaya hebat. Ternyata saya juga ikut, saya juga sudah dapat. Mantap. Jadi begitu. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, sudah hakul yakin. Hakul yakin itu orang harus masuk menjadi mitra tren dulu baru bisa buktikan. Betul, setuju. Kalau malam ini baru ilmu yakin saja, ya. Dan ainul yakin bisa menyaksikan Pak Dokter Samuel hebat, Pak Stanley hebat, atau saya juga bisa ada di sini. Tetapi hakul yakin itu marilah masuk di dalam mitra tren, baru menyaksikan hakul yakinnya. Betul, betul. Orang yang mengalami Pak ya. Mengalami sendiri. Tahu tapi mengalami begitu. Mengalami, kalau bukan hanya dengar dan menyaksikan, betul, tapi ikut terlibat di dalamnya. Betul, itu yang bisa, itu yang pasti akan beda. Orang yang mengalami sama orang yang tahu tuh beda responnya. Beda, ya. Bagaimana keyakinan itu mengubah banyak hal. Betul. Terima kasih banyak sekali untuk sharingnya untuk masalah MLM ini. Nah, tapi masalah berikutnya adalah begini Pak. Orang kan di luar sana kalau ditawarin bisnis seperti ini, tawarin bisnis kemudian mereka bilang, saya kan sudah ada bisnis tetap, saya ini sibuk, gak ada waktu lagi untuk itu. Sementara, nah posisi Pak Sekda, tanggung jawab Pak Sekda, apa yang Pak Sekda mesti bikin dari waktu 24 jam sehari ini kan ya orang semua percayalah pasti sibuk. Nah pertanyaannya adalah bagaimana orang yang bilang sibuk dan kemudian Pak Sekda ini sibuk tapi kok bisa menjalankan ini, mengatur waktunya bagaimana sih Pak untuk jalankan bisnis tren ini Pak? Tolong kasih tahu Pak, share Pak. Baik, jadi ini kita juga punya pengetahuan. Seorang sosiolog dunia yang bernama Ibnu Khaldun itu menyatakan begini, kekuatan dahsyat sebuah bangsa itu tergantung pada silaturahminya. Dan tren itu alat untuk membangun silaturahmi. Setiap hari kerja saya itu membangun silaturahmi karena telepon sama orang, rapat sama orang, nasihat orang, macam-macam lah itu. Saya kira itu kerjaan setiap hari terima tamu, datang orang mau cerai, orang mau kawin lagi, orang macam-macam lah. Mau kawin 2, mau kawin 3, itu datang di saya dan ngurus itu. Ya, oleh karena itu maka di pekerjaan itulah juga saya masukkan juga dengan bagaimana tren ini. Misalnya begini, pegawai negeri, saya pegawai negeri. Waktu kita masih baru menikah, anak 1, anak 2, itu sekolah juga belum, itu uang cukup, gaji kita cukup. Bahkan keluarga datang, kita masih bisa berikan kepada keluarga. Tetapi ketika gaji yang sama itu sudah mulai naik, anak juga sudah besar, mulai sekolah, ketika kebutuhan meningkat pada pendidikan dan lainnya, maka sudah terbatas lagi anggarannya. Oleh karena itu, harus ada penghasilan lain, ya, penghasilan lain atau passive income ataupun apa namanya, supaya kemudian kita tidak mengeluarkan biaya pokok dalam rumah tangga itu untuk menolong orang lain. Ya kan begitu. Jadi dengan obsesi itu, dengan cara pandang itu, maka ada ruang, ada peluang ini harus kita lakukan. Kalau tidak berarti kita juga harus pergi jual sayur di pasar untuk tambah uang lagi. Ya kan begitu. Tetapi ini kan tidak mengganggu waktunya kantor. Bahkan izin Bapak Martin dan Ibu Alia Rosa, saya sudah gunakan itu materi ini, saya pakai untuk kasih pendidikan di CPNS yang baru masuk. Saya putar itu. Apalagi lagu Jadi Pemenang itu saya udah putar. Saya udah putar lagi Jadi Pemenang. Saya juga bikin lagu satu namanya Mewujudkan Impian, itu lagu saya. Mewujudkan Impian saya sandingkan dengan Pak Martin punya yang Jadi Pemenang. Ya, di situ banyak orang nangis di situ, ya. Artinya bahwa tidak mengganggu apa-apa. Jadi kalau orang bilang sibuk itu, saya kira
tidak bisa melihat peluang ke depan dan tidak bisa mengatur waktu. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatur waktu. Bukan orang yang jabatannya tinggi, tetapi orang yang bisa memanage waktu dengan baik. Oleh karena itu, orang kaya itu orang yang bisa manage waktunya sehingga kemudian mendapatkan penghasilan lain. Saya kira begitu. Wah, setuju banget Pak. Karena ya pemimpin atau siapapun, cuma masalahnya adalah pemahamannya Pak ya. Pemahaman, kalau orang bilang Tuhan kasih buat orang kaya, orang miskin, orang berhasil, orang gagal 24 jam, terus kemudian tidak ada waktu, dan kemudian ada yang berpikir, waduh inilah buang waktu dan sebagainya. Tapi kan pemahaman kita ini membuat terbuka semuanya Pak ya. Jadi ternyata mengatur waktu tuh bisa Pak ya. Karena pemahamannya, oh ini karena orang kadang-kadang lupa atau anggap tidak penting, makanya mereka tidak atur prioritas Pak, seperti itu ya. Tapi kalau pemahaman yang Bapak sampaikan ini, wow, ini bisa membuka, tidak ada dokter juga, Bapak Sekda dan sebagainya, ada Nah, bagi para undangan yang orang baru pertama kali dengar mengenai tren pada malam hari ini, adakah tips yang Bapak mau sampaikan kenapa harus malam hari ini join segera, jangan buang waktu lagi, dan kenapa seperti teladan dari Pak Sekda, kenapa jangan join satu saja, jangan ada dua penyesalan yang saya katakan, terlambat join, dan kedua adalah cuma kenapa satu saja. Tolong kasih tipsnya, pesan terakhir dari Pak. Baik, jadi kepada semua teman-teman yang sudah masuk tetapi kemudian kakinya tidak bergerak-gerak gitu, kemudian yang baru mendengar dan mau masuk, saya kira kata kunci tadi bahwa kita punya waktu hari ini dan esok. Kemarin telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Dan ketika kita dioptimalkan hari ini, dia akan menjadi hari kemarin, maka terus-menerus kita tidak bisa mempunyai apa-apa. Oleh karena itu, saya mengajak jangan terlambat, marilah bersama-sama masuk di tren ini. Dan begini, kalau di ilmu tentara itu tetap selalu mengatakan siap. Saya ingat benar Pak Martin menyampaikan ketika menyatakan siap itu alam mencatat dan Tuhan akan memberikan jalan. Ya, jangan pesimis, harus menyatakan saya bisa. Saya bisa. Ya, insya Allah itu didengarkan oleh alam, dicatat oleh para malaikat dan Tuhan akan memberikan jalan itu. Oleh karena itu tidak ada orang yang diciptakan untuk menjadi miskin. Karena semua diberikan, semua talenta, semua cukup. Hanya bagaimana memanagenya, untuk bagaimana mindsetnya itu dirubah untuk menjadi mindset untuk bisa. Ya, kalau sudah mindsetnya sudah dirubah, keyakinannya tumbuh, dia akan bergerak. Tentunya pasti dalam proses panjang itu, ya, kalau hukum Pareto itu pasti ada saja yang lebih, ada yang kemudian kurang. Tapi kalau semua bergerak, 20% itu bisa menjadi penolong buat mereka yang lain. Yang penting semua bergerak. Jadi kita tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi kita jalan bersama-sama. Ada Pak Martin di sana, ada Stanley di sana, ada Pak Samuel di sana, ada Dr. Beng di sana, ya, ada Ade Hari di sana. Berjalan bersama-sama. Energi itu yang mari kita coba persatukan dan masuk di sini. Kita satukan energi ini untuk mentrenkan Indonesia. Dari Papua, tanah Papua, matahari terbit, energi itu saya ingin sampaikan. Tidak boleh terlambat. Apalagi yang ada di Papua ini, tidak boleh terlambat. Percuma matahari terbit pertama, tapi kita tidak manfaatkan matahari itu untuk energi yang baik ini. Saya kira itu dari saya seperti itu.